Pernah kebayang nggak sih, ada satu malam yang nilai ibadahnya itu setara dengan seumur hidup kita? Ya, beneran, cuma satu malam, tapi pahalanya lebih besar dari puluhan tahun ibadah non-stop. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat angkanya. Al-Quran bilang, malam ini tuh lebih baik dari 1.000 bulan. Kalau kita hitung-hitung, itu sama dengan lebih dari 83 tahun. Coba deh direnungin. Seluruh ibadah selama 83 tahun, nilainya bisa kita dapatkan dalam satu malam yang singkat. Nah, ini kan jadi pertanyaan besarnya ya. Gimana caranya? Malam apa sih ini sebenarnya yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar dan apa yang bikin malam ini begitu dahsyat kekuatannya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling indah ya. Kita mau coba rasain malam ini tuh sebenarnya suasananya kayak gimana sih? Apa yang membuatnya begitu spesifik dan istimewa? Jadi, ini bukan cuma perasaan loh. Sumber-sumber kita itu menggambarkan tanda-tanda fisik yang khas banget, yang spesifik. Langitnya bersih, udaranya nyaman, nggak panas, nggak juga dingin. Ada angin sepoi-sepoi yang rasanya beda dari biasanya. Bahkan, sampai keesokan paginya, mataharinya terbit dengan cahaya yang teduh. Bener-bener suasana damai yang luar biasa. Dan ini yang bikin merinding. Ini bukan sekedar malam yang tenang di bumi. Ini tuh sebuah peristiwa kosmik, bisa dibilang. Pintu-pintu langit dibuka lebar, dan ribuan malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril turun ke bumi. Mereka membawa rahmat dan berkah untuk orang-orang yang beribadah. Nah, disinilah letak kekuatannya. Malam ini bukan cuma malam ampunan, tapi juga malam penentuan takdir. Rezeki kita, umur kita, jalan hidup kita untuk setahun ke depan, semuanya dicatat di malam ini. Makanya, ini jadi momen yang super krusial buat kita berdoa dan memohon yang terbaik. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita sebagai umat akhir zaman dikasih hadiah sebesar ini? Apa asal usulnya? Jawabannya ada di perbandingan umur kita dengan umat-umat terdahulu. Jadi ceritanya begini. Nabi Muhammad itu melihat kalau umur umat-umat sebelumnya tuh bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Sementara umur umat beliau, ya kita-kita ini, rata-rata cuma 60-70 tahun. Jauh banget kan bedanya? Tentu saja ini jadi sebuah kekhawatiran. Gimana caranya kita bisa menandingi ibadah mereka dengan waktu yang jauh lebih singkat? Dan inilah jawabannya. Lailatul Qadar itu adalah anugerah dari Allah, semacam penyeimbang spiritual. Sebuah jalan pintas penuh rahmat yang diberikan supaya kita dengan umur yang pendek punya kesempatan untuk menyamai atau bahkan melampaui kualitas ibadah umat-umat terdahulu. Oke, kita udah tahu apa itu Lailatul Qadar dan kenapa malam ini ada. Terus sekarang yang paling penting gimana dong cara menemukannya? Sebenarnya tanggal pastinya itu dirahasiakan. Kenapa? Biar kita semangat beribadah di sepanjang akhir Ramadan. Tapi ada petunjuknya. Nabi menuntun kita untuk fokus mencarinya di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Beliau sendiri akan mengencangkan ikat pinggangnya, artinya ibadahnya makin intensif di periode ini. Nah, ada satu momen yang menarik banget. Aisyah, istri Nabi, bertanya sebuah pertanyaan yang sangat praktis. Beliau tanya, "Ya Rasulullah, kalau aku pas banget ketemu Lailatul Qadar, doa apa yang paling bagus aku baca?" Dan inilah jawabannya. Doa yang diajarkan itu luar biasa sederhana tapi dalam banget maknanya. Kita diminta untuk memohon ampunan. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pemaaf dan suka sekali memberi maaf. Jadi kita minta sesuatu yang paling Allah suka untuk berikan. Tapi muncul pertanyaan lagi kan, di luar tanda-tanda alam tadi, gimana kita tahu kalau ibadah kita, doa-doa kita di malam itu beneran diterima? Apa tanda pastinya? Ternyata jawabannya itu bukan soal melihat keajaiban di langit atau merasakan hal-hal aneh. Tanda yang paling sejati itu ada di dalam diri kita sendiri. Tandanya adalah ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Jadi, Lailatul Qadar itu bukan garis finish, tapi justru garis start. Berkahnya itu dirancang untuk jadi bahan bakar spiritual kita selama setahun penuh, untuk mendorong kita jadi orang yang imannya lebih kuat dan akhlaknya lebih baik, bahkan lama setelah Ramadan selesai. Nah, ini menjadi sebuah renungan akhir untuk kita semua. Tujuan utamanya bukan cuma menemukan malam itu, tapi membawa semangat perubahan dari malam itu ke hari-hari kita selanjutnya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang kita dapatkan, tapi kita mau jadi seperti apa setelahnya. Jejak kebaikan apa yang akan kita tinggalkan.